الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Ikhwat iman yang dimuliakan Allah, setelah kita panjatkan syukur alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan dan kemampuan untuk bisa berkumpul dalam majelis ilmi ini. Yang kedua, saya secara pribadi ingin menyampaikan ucapan banyak terima kasih teriring doa jazakumullahu khairan katsiran atas perhatian dan doa ikhwatul iman, khususnya kepada saya selama kemarin saya sakit dan dirawat di rumah sakit, sehingga alhamdulillah pagi ini kita bisa hadir bersama di majelis ilmu ini. Selanjutnya, selang 1 bulan yang lalu saya sudah mengajak ikhwatul iman untuk memperhatikan beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang terkait dengan proses kejadian manusia. Pada waktu itu saya sudah menjelaskan ada 4 model penciptaan manusia. Yang pertama, model penciptaan Nabi Adam alaihissalam yang tanpa ibu, tanpa bapak. Model yang kedua adalah model penciptaan Siti Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Kemudian model yang ketiga adalah model penciptaan Nabi Isa alaihissalam yang terlahir ke dunia melalui rahim seorang ibu tanpa bapak. Dan yang keempat adalah model penciptaan manusia pada umumnya. Selain itu juga sudah saya jelaskan ada 6 fase, ada 6 tingkatan proses kejadian manusia, mulai dari fase pertama perubahan dari turab, dari tanah menjadi nutfah. Fase kedua adalah perubahan dari nutfah menjadi alaqah, segumpal darah. Yang ketiga dari alaqah menjadi mudghah, segumpal daging. Kemudian yang keempat dari mudghah menjadi idham, menjadi tulang. Fase kelima dari idham kepada yaksul idham lahman. Allah menyelimuti tulang itu dengan daging. Dan yang keenam adalah fase khalqul akhir, menjadi makhluk baru, yaitu menjadi manusia sempurna. Nah, pagi ini ada beberapa hal yang masih terkait dengan proses kejadian manusia, yaitu yang pertama, menurut isyarat Al-Quran, bahwa seorang bayi yang lahir di dunia pada usia 6 bulan itu dimungkinkan untuk bisa hidup. Jadi
Jadi kalau bapak ibu punya tetangga baru nikah 6 bulan sudah melahirkan, jangan curigiation dulu. Kok baru 6 bulan sudah melahirkan? Sebab menurut isyarat Al-Quran memang dimungkinkan. Walaupun tentu saja bayi yang lahir pada usia 6 bulan dengan yang lahir pada usia 9 bulan wujudnya akan berbeda. Tapi kemungkinan untuk bisa hidup, Al-Quran memungkinkannya, mengisyaratkan hal seperti itu. Di surat Al-Ahqaf ayat 15 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana, dan kami telah memberikan perintah atau tausiah kepada manusia. Biwalidayni, terhadap kedua orang tuanya, ihsana, untuk berbuat baik. Kenapa? Karena pada dasarnya kedua orang tua itu telah berjasa betul, yakni hamalat ummu kurhan, ibunya Ummu itu telah mengandungnya kurhan dengan susah payah. Di ayat 14 surat Luqman di bawah kalimat itu wahnan ala wahnin. Tambah bulan itu bukan tambah ringan. Kehamilan itu tambah bulan bertambah berat. Makanya di sini rupanya sengaja oleh Allah dititipkan di rahim ibu-ibu, tidak dititipkan di bapak-bapak. Kalau di bapak-bapak saya pikir tidak akan tahan sabar, karena hamil ini berat, kemana-mana harus dibawa. Wawadu'at kurhan, dan melahirkannya juga berat. Nah, di sini ada kalimat wa hamluhu wa fisaluhu, mengandungnya dan menyapihnya sampai menyapih, fisal itu memisah, 30 syahran, 30 bulan. Menurut ayat ini, mengandung dan menyusui itu lamanya adalah 30 bulan. Sementara di surat Luqman ayat 14 di nomor 2 dengan kalimat yang hampir sama, wa wassaynal insana, dan kami telah memerintahkan kepada manusia biwalidayni, untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Amalathu ummuhu, ibunya telah mengandungnya wahnan ala wahnin, dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, wahnan ala wahnin, semakin bulan semakin berat. Wa fisaluhu, dan menyapihnya, memberhentikan proses menyusui, fi amain, 2 tahun. Coba dihitung, 2 tahun itu berarti jumlahnya berapa bulan? 24 bulan. Tadi di atas disebutkan mengandung dan menyusui itu 30 bulan. Berarti 30 dikurangi 24, 6 bulan. Berarti 6 bulan, kehamilan 6 bulan, menyusui 24 bulan. Ini ayat mengisyaratkan bahwa seorang bayi yang lahir pada usia 6 bulan itu dimungkinkan bisa hidup. Dan dalam kenyataan memang seperti itu. Artinya jangan sampai kemudian kita mudah menuduh orang
karena baru 6 bulan hamil sudah melahirkan, bahwa ia telah hamil lebih dahulu. Dilihat dulu kondisi bayinya, karena memang pasti beda usia bayi yang usia 6 bulan dengan usia yang 9 bulan. Tapi dimungkinkan untuk hidup, Al-Quran memungkinkannya. Yang kedua, setelah ditiupkan ruh, mulai hidup di dalam rahim, manusia oleh Allah dibekali 3 alat untuk tolabul ilmi dan ditetapkan 4 perkara. Tsumma sawwahu, kemudian Allah menyempurnakannya. Wa nafakha fihi, dan Allah meniupkan fihi, ke dalam jasad yang tadi berproses dari mulai til, turab, menjadi nutfah, menjadi alaqah, menjadi mudghah, dan menjadi organ akhir itu. Kemudian Allah meniupkannya ke dalam jasmani itu min ruhihi, dari ruhnya, dari ruh ciptaan Allah, mulai hidup. Wa ja'ala lakumus sam'a, dan Allah menciptakan, menjadikan bagi kalian pertama adalah as-sam'a, pendengaran. Jadi organ tubuh panca indera yang pertama kali jadi atau diciptakan selain hidung tentu saja adalah pendengaran. Makanya ketika bayi lahir diajak ngomong oleh keluarganya, bayi itu tersenyum-senyum, bukan karena sudah melihat, tetapi karena pendengarannya sudah langsung jalan. Telinga, pendengaran paling dahulu. Makanya kalau sudah tua, yang paling dulu rusak juga telinga. Sumun, bukmun, umyun. Sumun, tuli, gerasok, atau saudara sepuh. Digerok-gerok, saya bertengok karena kalian. Bukmun, bisu maksudnya, karena gigi sudah bersih, tidak ada satupun ompong, maka bicara juga jadi jadi kaku. Kalau mau ngomong tuh bibir sering offside, baru penglihatan, harus pakai kacamata. Wajah lakumus sam'a, bukan telinga tapi pendengaran. Kalau telinga itu udhun bahasa Arab. Wal absor, basor itu bukan mata tapi penglihatan. Kalau mata bahasa Arabnya ainun. Wal afidah, dan hati, atau bisa juga diartikan pikiran. Qalilan ma tashkurun, tetapi qalil, sedikit sekali, ma tashkurun, apa-apa yang kamu bisa syukuri. Nah, menurut sebagian ahli tafsir, ketiga alat ini adalah merupakan alat untuk tolabul ilmi. Kita semua yang lahir ke dunia sama terlahir dalam keadaan bodoh, tidak punya ilmu, la ya'lamuna syai'an, tidak tahu apa-apa. Maka kemudian oleh Allah dibekali supaya tidak tetap bodoh dengan 3 alat tolabul ilmi. Makanya kalau hadir ke pengajian, ketiga alat ini harus dibawa: pendengaran, penglihatan, dan pikiran. Telinga mendengarkan suara saya, mata juga tertuju ke mimbar,
kalau pikiran masih ada di rumah, insya Allah pulang tidak dapat apa-apa. Kalau telinga hanya dibawa tapi tidak dipakai, sudah bosan mendengarkan, maka mata juga nutup. Kalau mata nutup, pikiran juga nutup. Anak-anak di sekolah, tapi geus resep ka guruna, biasanya di kelas teh ibu ribut. Rajin jempling sare barudak teh. Bapak-bapak juga begitu, Bu. Kalau sudah tidak senang dengan khotib Jumat, begitu khotib naik mimbar, assalamualaikum, langsung semua tengadah. Nah, si eta khotibnya boleh menundukkan kepala, bismika. Kenapa? Karena telinga sudah tidak mau mendengar, maka mata juga nutup. Makanya nanti Bapak Ibu bisa buka surat Al-A'raf ayat 179 yang menyatakan bahwa, mengisyaratkan bahwa orang yang tidak menggunakan ketiga alat ini, alat tolak ukur ini, nanti di akhirat tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Walaqad zara'na di jahannam katsiran minal jinni wal ins. Kami telah menyediakan neraka jahanam bagi banyak manusia dan jin. Disebabkan apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka diberi pikiran tapi tidak dipakai mikir. Walahum ahyunun la yubsiruna biha, diberi mata tidak dipakai maca. Walahum adanun la yasma'una biha. Mereka diberi pendengaran, diberi telinga tapi tidak dipakai mendengarkan. Hanya penyebutannya di balik pikiran dulu, kalau di sini telinga dulu, pendengaran dulu. Jangan sampai ada anggapan karena sering mendengar bahwa orang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, nanti di akhirat akan mendapatkan siksaan jauh lebih berat. Memang ada hadis yang mengatakan asyadun nas adaban yaumil qiyamah, manusia yang paling berat mendapatkan siksaan Allah alimun, orang yang alim, orang yang berilmu tapi la ya'malu bi ilmihi, ia tidak mengamalkan ilmunya. Kemudian ada yang berprinsip kalau begitu mendingan bodoh. Sebab jadi orang pintar juga kalau tidak mengamalkan ilmunya berat. Bahkan nanti di hari kiamat, menurut hadis riwayat Imam At-Tabrani, setelah ahli surga semua masuk surga, semua calon penghuni neraka sudah masuk neraka, sudah tidak ada lagi manusia di luar. Nanti banyak suami kehilangan istri di surga itu, atau sebaliknya istri kehilangan suami, orang tua kehilangan anak, anak kehilangan orang tua, tetangga kehilangan tetangga. Dalam hadis ini yang diceritakan, nanti di hari kiamat ada banyak murid kehilangan guru. Murid-muridnya jadi ahli surga, gurunya tidak ada di surga. Inna unasan min ahlil jannah yang tad'una ila unasin min ahlin nar. Maka penghuni surga ini, kata hadis itu, nanti akan pergi ruhaloho melihat-lihat ke neraka. Kenapa guru saya nggak ada di surga? Jangan-jangan kecemplung masuk neraka. Begitu mereka melihat ke neraka, benar,
Demi Allah, saat kami ini masuk surga itu berkat ilmu yang kami dapatkan dari Anda. Mungkin pertanyaannya, kenapa kami murid-murid masuk surga, Anda guru kami masuk neraka? Nanti gurunya itu akan menjawab, kunna naqulu wala naf'al. Memang benar, ini kesalahan saya. Saya itu hanya bisa pandai ngomong, sementara saya sendiri tidak pernah mengamalkannya. Kedua hadis ini mengingatkan bahwa setelah berilmu kita dituntut untuk beramal. Menjadi orang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya akan mendapatkan siksaan yang sangat berat. Tapi jangan kemudian punya pemikiran kalau begitu mendingan jadi orang bodoh. Salah itu. Karena jadi orang bodoh akibat tidak mau belajar, itu ancamannya ada tadi di surat Al-A'raf ayat 179. Kemudian selain diberikan 3 alat thalabul ilmi, makanya Pak, kalau kita sudah jadi orang pintar, sudah detail, beratak kelas, tidak boleh dalam Islam kemudian kita berubah menjadi sombong, menjadi kibir. Harus semakin tawadhu, rendah hati. Karena toh kita harus sadar ketika kita lahir semua sama-sama dilahirkan dalam keadaan bodoh beliau, tidak tahu apa-apa. Pekerja sama. Pada saat ditiupkan ruh juga ditetapkan 4 hal. Menurut hadis riwayat Imam Al-Bukhari, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kamu, yujma'u khalquhu fi batni ummihi, yujma'u itu dikumpulkan khalquhu penciptaannya fi batni ummihi pada perut ibunya arba'ina yauman, 40 hari. Tsumma yakunu alaqatan, kemudian menjadi alaqah, misla dzalik, seperti itu, maksudnya 40 hari. Tsumma yakunu mudghatan, kemudian berubah menjadi mudghah, misla dzalik, seperti itu, maksudnya 40 hari. Jadi dari nutfah menjadi alaqah 40 hari, dari alaqah menjadi mudghah 40 hari, kemudian menjadi makhluk yang dihidupkan juga dalam waktu 40 hari. 3 kali 40, 120 hari. Kalau dibulankan menjadi 4 bulan. Nah, setelah usia kandungan 4 bulan, sumayam asullahu malakan, kemudian Allah mengutus malaikat, yu'ammaru, menetapkan, di arba'i kalimat, dengan 4 ketetapan, wa yuqalu lahu, dan ditetapkan kepadanya. Dikatakan di sini maksudnya ditetapkan, uktub amalahu wa rizqahu wa sa'iyun aw sa'idun. Uktub, catat amalnya, tetapkan amalnya, rizkinya, sa'iyun aw sa'idun, apakah dia itu akan menjadi manusia yang celaka, atau sa'idun, atau manusia yang beruntung, yang selamat.
ditiupkan ruh, juga ditetapkan 4 hal terkait dengan amalnya, rizki, beruntung atau celaka, selamat atau celaka. Terkait dengan ditiupkan ruh pada 4 bulan, muncul persoalan terkait dengan zakat fitrah. Kalau bayi di dalam kandungan seorang ibu sudah berusia 4 bulan lebih, artinya sudah ditiupkan ruh ke dalam tubuh bayi itu, lalu datang tanggal 1 Syawal, di mana setiap kaum muslimin diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Apakah bayi yang 4 bulan itu ke atas itu sudah terkena kewajiban zakat atau belum? Di kalangan para ulama memang berbeda pendapat. Ada yang menyatakan belum, dengan alasan bayi itu walaupun sudah hidup tapi belum lahir. Ibnu Hazm di dalam kitabnya Al-Muhalla, beliau berpendapat bahwa kalau sudah berusia 4 bulan lebih, pas tanggal 1 Syawal, maka bayi itu wajib dikeluarkan zakat fitrahnya, dengan alasan Rasulullah mewajibkan zakat fitrah itu kepada semua kaum muslimin, ala kulli shagirin wa kabirin, kepada yang kecil dan yang besar. Kecil itu bisa kecil badannya, umurnya, utangnya, rumahnya, bisa macam-macam kecil itu. Kabir juga bisa gede naon-naon nama itu. Asal dia termasuk muslim, wajib mengeluarkan zakat fitrah. Menurut pendapat Ibnu Hazm, bayi yang ada di dalam kandungan seorang ibu setelah usia 4 bulan ke atas termasuk kategori sogir, termasuk kelompok termasuk karena kecap sogir, kecil gitu. Maka menurut beliau wajib dikeluarkan zakat fitrahnya oleh orang tuanya. Persoalan kedua dari hadis ini, kalau sudah ditetapkan amalnya, ditetapkan rizkinya, ditetapkan apakah dia akan selamat atau celaka, untuk apa kalau begitu kita ikhtiar dan usaha? Sudah saja kita berserah kepada ketetapan Allah. Pertanyaan seperti itu juga sudah pernah muncul di zaman Nabi sendiri. Ada di nomor 5 hadisnya, An Aliyin radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Ali berkata, kunna fi janazatin, kami para sahabat sedang berkumpul menghadiri pemakaman jenazah di Baqi al-Gharqad, di Baqi al-Gharqad, yaitu pemakaman dekat Masjid Nabawi di Madinah. Bahkan Rasulullah SAW, tiba-tiba Rasulullah muncul kepada kami, datang. Waktu ada beliau duduk, waktu adna haulahu, dan kami juga duduk di sekelilingnya. Wa ma'hu min sholatun, Nabi waktu itu membawa nisor, tongkat pendek, macam tongkat komando itu nisor. Kalau panglima tentara itu suka bawa tongkat, itu namanya dalam bahasa Arab nisor. Pada kasar beliau menunduk, bacaan yang tutup, beliau mulai menjatuhkan bimi sirot di tongkatnya itu. Tumakola kemudian bersabda, ma minkum min ahadin, tidak ada seorang pun di antara kalian, wa ma min nafsin manfusatin,
dan tidak ada satu jiwa pun illa kutiba makanuhu, kecuali sudah ditetapkan tempat kembalinya minal jannah wan nar. Apakah nanti dia akan jadi ahli surga atau jadi penghuni neraka. Wa ila qad kutibat saqiyatun aw sa'idah, dan juga telah ditetapkan apakah dia itu nanti celaka atau selamat. Qala betul. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apalah nattaqiyun? Kalau begitu, kenapa kita tidak menggantungkan ala kitabina, atas ketetapan kita, wa nada'ul amal, dan kita tinggalkan amal, usaha, ikhtiar? Sudah saja kalau begitu kita berserah saja kepada Allah. Mau jadi orang miskin, mau jadi orang kaya, mau jadi orang selamat, mau jadi orang celaka, nanti di akhirat mau masuk surga, masuk neraka. Kenapa kalau begitu kita harus berikhtiar? Sudah saja kita berserah diri kepada ketetapan. Toh kata si sahabat itu, "Faman kana minna min ahli sa'adah." Barang siapa di antara kami termasuk orang yang selamat, fayasiru ila ahli sa'adah, maka dia akan cenderung mengikuti kelompok yang beruntung. Wa man kana minna min ahli sa'adah, barang siapa di antara kami termasuk orang yang celaka, fasayasiru ila amali ahli sa'adah, maka orang itu akan cenderung kepada amal kelompok yang celaka. Apa jawabannya? Orang akan menjelaskan, bukan begitu maksudnya. Amma ahlus sa'adah, kata Nabi, adapun orang yang nanti akan beruntung, falyassiruna, ia akan dipermudah li amalin ahli sa'adah, kepada amal-amal orang-orang yang akan selamat. Jadi Pak, kalau kita oleh Allah selama ini diberi kemudahan untuk melakukan kebaikan, melakukan kesolehan, dipersulit, diberi banyak rintangan ketika kita mau melakukan keburukan. Nah, ini sebenarnya isyarat bahwa dia itu akan menjadi orang yang selamat. Wa amma saqawa, adapun orang yang akan celaka, fayassirun, maka akan dipermudah mereka itu diamalin ahli saqaw, kepada perbuatan orang-orang yang celaka. Kalau kita diberi berbagai kemudahan untuk melakukan kemaksiatan, nah ini harus waspada. Maka Rasulullah kemudian membacakan ayat summa qara'a, beliau membacakan surat Al-Lail, fa amma man aqta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang bertakwa, faman aqta, barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah, wattaqwa, dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan adanya surga, pasal yassirul yusra, maka kami kelak akan memberikan jalan yang mudah menuju surga. Menuju jalan yang mudah itu maksudnya menuju surga. Jadi tetap kita diperintahkan untuk berikhtiar dan berusaha. Tidak boleh kemudian kita pasrah, sepenuhnya pasrah. Ikhtiar usaha agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia, terutama kebahagiaan di akhirat kelak. Kemudian yang ketiga, sebelum seorang bayi lahir, itu oleh Allah sudah dimintai
tentang siapa Tuhan dari bayi yang lahir. Wa'id akhadha rabbuka. Wa'id, dan ingatlah ketika akhadha rabbuka, Tuhan kamu mengeluarkan min bani Adam, dari keturunan Adam, min duhurihim, dari tulang punggung mereka, dzurriyyatahum, keturunan mereka, wa ashhadahum, ashhada yushhidu, meminta, mengambil kesaksian terhadap mereka, ala anfusihim, terhadap jiwa mereka. Jadi oleh Allah sudah diminta kesaksian. Bayi yang mau lahir itu dengan pertanyaan, alastu bi rabbikum. Alastu, itu artinya bukankah, ada istifham. Alastu, aku, apakah? Lastu, aku bukan. Bukankah aku ini bi rabbikum, Tuhan kamu? Qalu, bayi-bayi yang mau lahir itu menjawab, bala. Bala itu dalam bahasa Indonesia artinya tentu saja. Kalau dalam bahasa Inggris, bala itu mungkin lebih tepat diartikan of course. Kalau yes itu naam bahasa Arabnya. Naam, yes. Bala, of course, atau certainly, tentu saja. Bala syahidna, tentu saja. Syahidna, kami menjadi saksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Untuk apa Allah meminta kesaksian kepada setiap bayi yang mau lahir tentang ketuhanannya itu? Di sini dijelaskan antakuru yaumal qiyamah. An di sini dimana kaidah, supaya tidak, supaya ulah. Takulu, nanti bayi itu, orang itu ngomong yaumal qiyamah, pada hari kiamat, inna kunna, sesungguhnya keadaan kami, an hadza, tentang ini, tentang ketuhanan ini, ghafilin. Ghafil, lalai, tidak tahu. Nanti di hari kiamat misalnya ketika digugat, kenapa kamu menyembah Yesus? Kenapa kamu menyembahnya? Menyembah batu? Wah, kami tidak tahu. Nah, tidak ada alasan. Karena semua bayi ketika mau lahir sudah dimintai kesaksian mengenai siapa Tuhan dari anak itu. Nah, ayat ini dijelaskan oleh Nabi di dalam hadisnya, antara lain saya kutip dari kitab Jam'ul Jawami juz 5 halaman 391, nomor hadis 15.908. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala Nabi bersabda, kullu mauludin, setiap bayi, maulud yang dilahirkan, bayi, yuladu, yang dilahirkan, min walidi kafirin, min walid, dari orang tua kafirin, baik kafir atau muslimin, apalagi orang tuanya itu muslim. Fa innama itu tiada lain, yuladu, bayi itu dilahirkan al fitrah. Al fitrah di sini diartikan bukan bersih dari dosa, tapi langsung oleh Nabi diberikan penjelasan al islami kullihim, bayi itu terlahir semuanya dalam agama Islam.
budak Konghucu komunis atau agama apa saja, apalagi orang tuanya itu muslim, orang nama bayinya begitu lahir dia terlahir sebagai muslim. Alal fitrah itu alal Islam, dalam akidah Islam. Kenapa? Karena merujuk kepada surat Al-A'raf ayat 172 tadi. Setiap bayi itu sudah dimintai kesaksian oleh Allah, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Maka bayi itu terlahir dalam keadaan Islam semuanya. Walakinna syayatin, nah kata Nabi, tetapi kemudian setan-setan, baik setan dari jenis jin maupun setan dari jenis manusia, atakhum, mendatangi mereka, fajtalathum, kemudian menggelincirkan mereka, andinihim, dari agama mereka, agama bayi itu, fahawadathum, kemudian setan-setan dari jin dan manusia itu menjadikan bayi itu menjadi Yahudi, wa nasarathum, kemudian membelokkannya menjadi Kristen, wa majasathum, dan menjadikan mereka majusi penyembah api, wa amarathum, dan menyuruh mereka an yusyriku billah, untuk musyrik kepada Allah, ma'alam yunazil bihi sultan, yang tidak diturunkan, diberikan kepada mereka kewenangan. Nah, ini sekedar contoh saja. Saya juga pernah bercerita beberapa waktu yang lalu. Mungkin di waktu iman juga ada yang pernah mengalami model yang saya alami. Saya pernah didatangi 4 orang pemuda yang mengaku berasal dari Cilengsi, Bogor. Bulan Ramadan saya masih ingat mereka datang. Ceritanya mau silaturahmi, mau dialog. Pertanyaan yang mereka ajukan pertama kepada saya itu, Pak Ustadz sudah Islam belum? Saya jawab waktu itu, bagaimana bisa saya jawab pertanyaan Anda ini? Pertanyaannya saja salah, saya bilang. Di mana katanya salahnya? Anda ini memanggil saya Ustadz, tapi menanyakan sudah Islam belum? Emang ada Ustadz kafir? Satu. Tapi gak apa-apa sudah. Sebelum saya jawab pertanyaan Anda, saya akan tanya dulu Anda. Anda berempat sudah Islam belum? Mereka jawab, sudah. Kami sudah Islam. Saya katakan, nah kalau Anda berempat sudah Islam, saya sedang Islam. Dan apa bedanya? Sudah makan dengan sedang makan sama tidak? Kalau sudah makan, berarti selesai makannya. Nah Anda ini sudah Islam, berarti Anda ini kafir karena lisan. Kalau saya insya Allah sampai mati sedang. Terus mereka mengajukan pertanyaan, Pak Ustadz kapan masuk Islamnya? Saya jawab, jangan ditanya kapan masuk, sebab saya itu sudah sejak lama ada di dalam. Tolong ditanya hati raha masuk, dan tadi lagi dijawab. Kalau mau ditanya kapan masuk, tadinya jelas masih tadi yang dijawab, tidak harus lambat. Banyak itu tadi dijawab. Wah, saya katanya jadi bingung. Memang Anda dari rumah sudah bingung. Datang ke sini tambah. Pak Ustadz, bukankah rukun Islam yang pertama itu syahadat? Betul.
Bukankah para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka itu masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat di depan Rasulullah? Saya katakan betul. Pak Ustaz, baca syahadatnya kapan? Saya jawab, sebelum saya jawab, saya ingin tanya, kalau Ibnu Abbas, Ibnu Umar baca syahadat di hadapan Rasulullah, wah, ini tidak tahu, saluan saya kenyang. Tapi saya punya keyakinan Ibnu Abbas, Ibnu Umar, mereka itu tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat seperti hanya Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Kenapa? Saya sodorkan ayat ini. Ayat Al-A'raf 172. Saya mengatakan jangan ditanya kapan masuk, sebab tadi saya jerok, saya sudah ada di dalam sejak awal. Ini ayatnya. Setiap bayi yang mau lahir ke dunia sudah dimintai kesaksian. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Kemudian hadis ini riwayat Al-Hakim ini, kata Nabi, setiap bayi yang terlahir itu, baik orang tuanya kafir apalagi orang tuanya muslim, anak nama waktu lahir terlahir sebagai muslim. Dan sejak saat itu saya katakan orang tua saya tidak pernah memberi warna agama lain, tidak pernah diyahudikan, tidak pernah dimajusikan, tidak pernah dikristenkan. Maka tidak ada istilah kapan masuk. Kenapa Abu Bakar baca syahadat? Abu Bakar itu, kalau menurut ayat dan hadis ini, Abu Bakar, Umar dan yang lainnya terlahir sebagai muslim, tapi orang tuanya, lingkungan keluarganya, lingkungan masyarakatnya orang-orang muslim, kemudian dibelokkan di sini wa amarathum ayyusyriku billah, digiring keluar untuk menjadi orang muslim. Ketika datang Nabi Muhammad, balik lagi masuk ke dalam Islam, nah baru di sana ada mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika saya balik tanya, Anda sudah baca syahadat? Sudah. Di depan siapa? Kan Nabi Muhammad itu sudah tidak ada. Ya, katanya di depan imam. Anda punya imam? Punya. Muslim. Ya muslim, masa imam bukan muslim sudah baca syahadat? Di depan siapa? Tidak bisa jawab. Nah, sekarang itu ada kelompok-kelompok saudara-saudara kita yang datang door-to-door dari rumah ke rumah, mengajak dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan seperti tadi. Sudah baca syahadat? Di depan siapa? Kan Abu Bakar baca syahadat di depan Nabi, ibu bapak di depan siapa? Yang dulu waktu nikah saya dibacain syahadat sama naib, itu kan syahadat KUA. Dalam sholat saya baca syahadat, itu syahadat sholat. Syahadat masuk Islam kapan? Ketika kita menjawab, oh saya belum kalau itu, lalu saya harus bagaimana? Nah, oleh mereka kemudian digiring untuk membaca syahadat di hadapan orang yang menurut mereka adalah imam mereka. Setelah itu biasanya kemudian menganggap bahwa orang di luar kelompoknya yang belum bersyahadat kepada imamnya adalah orang kafir. Mereka tidak mau bermakmum kepada di luar jamaahnya, tidak mau memakan sembelihan orang-orang di luar jamaahnya. Pokoknya menganggap yang belum syahadat itu adalah orang kafir. Sampai mereka yang tadi mengatakan orang Persis itu akidahnya sudah cukup bagus, ibadahnya cukup bagus, tapi sayang belum Islam. Akidahnya halus, ibadahnya halus, karena kerajaan Islam. Yang dimaksud belum Islam itu oleh mereka adalah belum baca syahadat di depan imam mereka. Padahal ayat dan hadis ini begitu jelas. Kita semua terlahir sebagai muslim, kecuali kalau ada di antara
sudah jadi muslim kemudian masuk Kristen, nah kalau mau balik lagi jadi muslim ada mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian bab berikutnya ini masih terkait dengan proses kejadian manusia. Pada pengajian lewat 1 bulan yang lalu itu, saya sudah mendapatkan sesuai dengan pengetahuan yang ada pada saya mengenai proses tahapan-tahapan kejadian manusia. Ketika sel telur ovum mengalami ovulasi, pelepasan sel telur karena sudah matang dari ovarium, dari induk telur, kemudian menelusuri tubul falopik, saluran sel telur menuju rahim. Nah, ketika sel telur itu masih ada di dalam tubal ini, dibuahi oleh sperma suami, maka itulah yang akan berkembang di dalam rahim menjadi alaqah dan seterusnya. Tapi ketika sel telur itu tidak dibuahi karena belum menikah, maka sel telur itu akan masuk ke dalam rahim, nempel di dinding rahim, dan itu hanya bertahan beberapa saat saja. Karena tidak dibuahi, maka si sel telur itu akan mati. Nanti pada waktunya sel telur yang sudah busuk ini akan dibuang keluar bersama dengan abnormal eritrosit, darah merah yang sudah mati, normal eritrosit, darah merah yang masih normal, kemudian fleks, pecahan dinding rahim, getah rahim, pokoknya yang disebut dengan lumuran lapisan endometrium itu dibuang keluar. Itulah yang dikenal dengan istilah haid atau menstruasi. Nah, kalau seorang wanita sudah mengalami haid, di dalam Islam itu dijadikan sebagai pertanda bahwa wanita itu sudah balik, sudah dewasa. Ya wajib selain beribadah, ibadah-ibadah makruh, juga wajib menutup auratnya. Tapi kalau seorang wanita sudah haid, itu bukan berarti wanita itu sudah siap hamil. Karena ternyata cuaca juga berpengaruh. Di negara-negara Arab misalnya, daerah subtropis, kalau panas cukup panas, wanita itu rata-rata sudah haid pada usia 6 atau 7 tahun. Tapi orang Eskimo di kutub daerah yang dingin, wanita itu baru haid pada usia 16 atau 17 tahun. Di kedinginan lambat keluarnya. Kalau di Arab kepanasan, cepat mencair. Di Indonesia, di daerah tropis, itu rata-rata usia berapa? 11-12 tahun. Ibu-ibu kalau punya anak gadis usia 17 tahun belum haid, jangan dibiarkan, harus segera diperiksakan ke dokter, masa ke polisi. So kalau dibiarkan mungkin ada gangguan gitu. Karena kan wanita tidak haid itu ada beberapa penyebab. Bisa penyebab pertama karena hamil, sebab kedua karena ada kelainan dalam alat reproduksi, alat kandungan. Bisa juga akibat penyakit, terutama penyakit diabetes, itu juga mengganggu. Atau akibat diet yang ketat karena ingin tubuh langsing kayak langsung, kemudian melakukan diet ketat, itu juga bisa mengganggu siklus haid. Nah, di dalam Al-Quran ini ada pernyataan, wa
meringankan huwa adan. Haid itu adalah kotoran. Fa'tazilun nisa, maka hendaklah kamu menjauhkan diri dari an-nisa itu, dari istri di waktu haid, bil mahid, di waktu haid. Wala taqrabuhunna hatta yatahharna, dan kamu jangan mendekatinya sampai dia mandi, maksudnya. Fa idza tatahharna, maka apabila wanita itu sudah bersuci, fa'tuhunna, maka datangilah ini bahasa halus dari daulilah min haythu amarakumullah, di tempat yang Allah perintahkan kepada kamu. Innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang yang mensucikan diri. Nah, dalam ayat ini ada larangan pertama bagi wanita yang sedang haid itu. Ini disebut adan, kotor, karena seperti saya gambarkan tadi, di dalam darah haid itu terdiri dari banyak unsur, bukan hanya darah. Dan Allah memerintahkan untuk tidak boleh suami menggauli istri ketika dia sedang haid, atau istri yang sedang haid bersebadan dengan suami. Dari segi kedokteran juga kesehatan memang diakui, vagina ibu-ibu itu biasanya kan berisi lendir untuk mencegah infeksi. Nah, ketika haid, lendir itu tergantikan oleh darah haid yang kotor. Jadi kalau melakukan hubungan suami istri pada saat istri sedang haid, itu bisa mengakibatkan apa yang disebut dalam istilah kedokteran dengan sebutan endometriosis. Karena kan waktu sergama itu terjadi kontraksi, ada gerakan organ-organ reproduksi itu, apalagi jika sampai mencapai orgasme, bisa mendorong darah haid itu masuk ke rongga perut melalui tubul fallopi, dan itu bisa mengganggu kesuburan si ibu itu, bahkan bisa mengakibatkan penutupan, lengketnya tubul fallopi sehingga sel telur tidak bisa keluar. Yang kedua, juga bisa menimbulkan infeksi pada organ reproduksi akibat luka atau lecet pada dinding vagina. Bahkan ibu-ibu, beberapa penelitian menyebutkan atau membuktikan kalau infeksi penyakit menular seksual seperti penyakit HIV/AIDS atau penyakit gonorrhea, kencing nanah, itu juga meningkat pada wanita-wanita yang bersebadan, bersenggama pada saat dia sedang haid. Jadi pantas kalau Allah memerintahkan fa'tazilun nisa, jauhilah. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 9, An Anasin annal Yahuda, bahwasanya orang-orang Yahudi kanu, keadaan mereka, idza hadatil mar'atu bihim, jika wanita mereka haid, lam yuakiluha, mereka itu tidak boleh istrinya itu makan bersama, walam yujami'uhunna fil buyut, dan tidak boleh membiarkan, menempatkan istri-istrinya itu di rumah. Pasal ashabun Nabi, para sahabat Nabi bertanya an-nabiyya kepada Nabi, bagaimana dalam Islam? Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah menurunkan surat
surat Al-Baqarah yang tadi. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisa bil mahid. Nah, yang disebut jauhilah itu sebatas mana? Faqala Rasulullah menjelaskan isna'u kulla syai'in, perbuatlah segala sesuatu dengan istri yang sedang haid, kecuali hanya satu dalam Islam yang tidak boleh, ilan nikah, kecuali nikah. Nikah di sini bermakna jima. Jadi tidur bareng, makan bareng, pergi bareng. Dalam Islam tidak ada halangan. Yang dilarang hanya satu, hanya bersenggama saja. Orang Barat sampai saat ini tidak ada pantangan, walaupun sedang mens, mereka melakukan hubungan di sebadan. Kalau di Hindu di India sebaliknya, serba tidak boleh. Istri yang sedang haid itu tidak boleh mandi, tidak boleh gosok gigi, tidak boleh nyuci, tidak boleh senyum kepada suami, apalagi ngajak ngomong kepada suami, tidak boleh naik binatang, tidak boleh bersolek, tidur juga harus di tanah. Di kita juga dulu ada keyakinan seperti itu. Cenah anu hebat terkenang nyabak kenakalan anu berbuahan, sabab sakrobah rasalah jadi hasil. Bahaya semua. Ada hal-hal yang terlarang bagi wanita yang sedang haid. Yang pertama tadi adalah jima. Yang kedua, tawaf di Baitullah. Ini berdasar hadis nomor 10. An Aisyah taqul, Siti Aisyah berkata, "Orajna kami keluar, la nuru ilal hajj." Tidak ada tujuan kecuali mau menunaikan ibadah haji. Siti Aisyah ikut keluar dari Madinah menuju Mekah untuk ibadah haji. Falamma kunna di Syarifah, itu ketika kami tiba di daerah Syarif, nama tempat itu, kata Siti Aisyah, saya haid. Pada kala alaiya Rasulullah datang masuk ke kemahku, wa ana abki, dan saya sedang menangis. Qala, Nabi bertanya, "Malaki, kenapa engkau?" Anak istri, apakah kau nifas? Maksud nifas di sini haid, bukan melahirkan. Qultu, kata Siti Aisyah, "Na'am." Qala, lalu Nabi menjelaskan, gak usah ditangisi kalau haid itu. Inna hada, sesungguhnya ini, haid ini, amrun, suatu perkara, kata Allah yang telah Allah tetapkan ala banati Adam, kepada setiap wanita. Fakdi, tadi mungkin Siti Aisyah itu menangis, jauh-jauh dari Madinah datang ke Mekah mau haji, sudah dekat ke Mekah malah haid. Bayangan Siti Aisyah, berarti saya tidak bisa haji, gitu. Maka Nabi menjelaskan, fakdi, kerjakan olehmu ma apa-apa yakbil haju, yang dikerjakan oleh jamaah haji. Goero, selain Allah tatufi bil bait, kamu tidak boleh tawaf di Baitullah. Artinya semua perjalanan manasik haji boleh dilakukan oleh wanita yang sedang haid kecuali tawaf. Kapan tawafnya? Nanti ketika ia sudah bersih. Wah. Yang ketiga dan keempat yang dilarang bagi wanita sedang haid adalah sholat dan saum. An Abi Sa'id al-Khudri qala, Raja Rasulullah
Ila musola, ke musola. Ini yang sering diartikan di kita itu ke masjid. Padahal musola itu di sini nama sebuah lapang di Madinah sebelah timur. Pamaru ala nisa. Nabi kemudian pergi menuju ke tempat ibu-ibu. Mungkin bu waktu itu karena tidak ada speaker atau karena ada nasihat khusus buat ibu-ibu, jadi Rasulullah setelah khutbah di hadapan bapak-bapak turun dari mimbar lalu pergi ke belakang mengkhutbahi khusus ibu-ibu. Isi khutbahnya itu, ya maksarun nisa, wahai kaum wanita, tasaddaqna, perbanyaklah sedekah. Fa inni, sesungguhnya aku, uritukunna, diperlihatkan kepadaku kalian ini akal ahli nar, kebanyakan masuk neraka. Jadi Rasulullah dari ibu-ibu sing selalu bersedekah, sebab aku lihat di neraka penghuninya itu kebanyakan wanita. Ibu-ibu sebenarnya jangan terkejut, sebab yang harus diperhatikan itu kalimat pertamanya, tasaddaqna itu. Kalau ingin tidak ingin menjadi penghuni neraka, harus memperbanyak sedekah. Ibu-ibu waktu itu kaget. Fakulna, kemudian mereka bertanya, wabila ya Rasulullah, kenapa Rasulullah? Bola. Nabi menjelaskan, pertama, tuksirna laknat, kalian ini banyak melaknat. Wanita itu mudah melaknat, mengutuk orang. Mungkin karena yang mengedepan sering bukan pikiran, tapi perasaan. Ya kakek saya tidak doakan goreng ke kabar action doakan si kerja buka, si diturut cucumu, si rapat karena wajib. Yang kedua, watakfurna asyir, mereka itu sering kufur kepada suami. Kufur kepada suami, bukan kufur kepada Allah. Ini juga dijelaskan dalam hadis lain, Bu, yang disebut kufur kepada suami itu oleh Nabi dijelaskan, "Lau ahsanta ila ihdahunna adahratullah." Kalau suami itu berbuat kebaikan setahun penuh kepada istrinya, sumarat minka syai'an qat, kemudian melihat ada kesalahan sedikit saja dari suami, kebaikan suami yang banyak itu kemudian dihapus. Kalau dosa tahun, lantis kemudian sampai. Suka ada istri kan yang ngomong sama suaminya, "Aing dengan gigi nyeri, itu siapa ya?" Berapa nyeri wae? Jangan ngajaran disenang, aing teh. Jika kita teh yang senang menghitung kan tidak sekeng. Di sana tidak senang, tidak gitu. Padahal suaminya sudah banyak berbuat kebaikan, tapi seakan dihapus semua. Nah itu bahaya, Bu. Bisa mengakibatkan ibu terkecemplung ke neraka. Kemudian itu, aku tidak melihat minna isoti aklin, dari orang yang kurang akal, wadinin, dan kurang agama, anhaba lilubi rajulil azim, bisa meluluhkan, mengalahkan hati seorang lelaki yang kuat iman, min ihdakunna, selain salah seorang di antara kalian. Kata Rasulullah, aku ini aneh. Wanita itu kata Nabi akalnya kurang, agamanya kurang, tapi bisa mengalahkan lelaki yang kuat iman. Banyak lelaki yang celaka karena rayuan gombal dari seorang wanita. Sekarang juga ada kasus pembunuhan yang melibatkan
wanita juga. Kulna. Nah, ibu-ibu itu bertanya, kaget disebut kurang akal. Apa kurang akal itu gila? Maka mereka menanyakan, wa ma nuqsanu dinina wa aqlina ya Rasulullah. Apa kurangnya agama dan akal kami wahai Rasulullah? Qala, Nabi menjelaskan, alaisa syahadatul mar'ah, bukankah kesaksian wanita mislu nisbi, seperti setengah syahadatul rajul, kesaksian lelaki. Kalau laki-laki saksi itu cukup 2, tapi kalau perempuan harus 4. Nah itu ya. Qulna, kata ibu-ibu, bala, benar. Qala padalika min nuqsani aqliha, itulah yang dimaksud dengan kurang akal. Bukan kurang akal itu bodoh, bukan. Tapi ketetapan Allah, wanita itu kesaksiannya dinilai setengah kesaksian laki-laki. Lalu apa kekurangan agama kami? Nabi menjawab, alaisa idza hada, bukankah apabila wanita haid lam tusolli wa lam tasum, tidak boleh sholat, tidak sholat dan tidak saum? Kulna, kata ibu-ibu, bala, benar. Qala badalika min nuqsani dinha, itulah yang dimaksud dengan kurang agama. Seminggu sholat Pak, nah imbangi dengan memperbanyak sedekah. Dari kalimat lam tusolli wa lam tasum, nomor 3 dan nomor 4, tidak boleh sholat, tidak boleh saum. Hanya saum harus diganti dalam bentuk kodok, sementara sholat tidak. Yang terakhir, yang keempat, yang terlarang bagi wanita yang sedang haid, selain nanti ada pembahasan khusus mengenai sambungan insyaallah dari pembahasan pagi ini terkait dengan menyentuh dan membaca Al-Quran bagi wanita yang sedang haid. Ini yang sudah jelas dalilnya. Pertama, jima, kedua, sholat, ketiga, saum, keempat, tawaf, dan kelima, tinggal di dalam masjid. Berdasar ayat Al-Quran surat An-Nisa yang 43. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholata, kalian tidak boleh mendekati sholat, wa antum sukaro, sedangkan kalian dalam keadaan mabok, hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu ta'lamu, sadar atas apa yang kamu omongkan. So, kalau orang yang mabok kan dia tidak sadar dengan omongan dan perbuatannya sendiri. Nah, kesananya itu ada kalimat wala junuban. Ini maksudnya wala taqrabus sholata wa antum junuban. Tidak boleh mendekati sholat ketika kamu sedang junub. Junub itu di kita diartikan berhadas besar, termasuk di dalamnya haid. Tidak boleh mendekati sholat ketika junub, illa kecuali abiri sabil. Abiri sabil itu lewat, hatta taktasilu, sampai kamu mandi, Aneh ya, tidak boleh mendekati sholat kecuali hanya lewat. Bukan ya? Tidak boleh mendekati sholat kecuali lewat. Nah, sholat di sini maksudnya masjid. Sholat yang kedua itu. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia mungkin ini kalimat majemuk, rapatan sama predikat. Jadi wala taqrabus sholata wa antum sukara, satu. Wala junuban itu juga mengandung pengertian wala taqrabus sholata, kamu tidak boleh mendekati tempat sholat. Di dalam ilmu balaghah disebutnya kalimat majaz mursal.
min itlaqil hal wa iradatil mahal. Disebut sholatnya padahal yang dimaksud adalah tempat sholat, yaitu masjid. Tidak boleh mendekati tempat sholat, yaitu masjid, wa antum junuban, ketika kamu sedang junub, punya hadas besar termasuk haid. Ila amil sabil, kecuali hanya lewat, misalnya ibu-ibu sedang haid masuk masjid ngambil sesuatu keluar lagi, boleh menurut ayat ini. Ila amil sabil, kecuali hanya lewat asal terkasiru sampai mandi, berarti diam di dalam masjid tidak boleh. Dan pasti banyak hadis yang menunjang terhadap larangan wanita yang sedang haid atau laki-laki yang sedang junub tinggal di dalam masjid, kecuali hanya lewat. Bapak-bapak misalnya tidur di masjid, mimpi basah di masjid, lalu dia sadar bahwa dia sedang tidur di masjid, maka dia harus keluar, mandi, balik lagi, tidur lagi. Dan tidak nanti saja subuh, tidak boleh kan? Karena sadarnya artinya, karena menurut ayat ini tidak boleh. Orang yang junub termasuk wanita yang sedang haid tidak boleh tinggal di dalam masjid. Jadi ada 5 perkara, yaitu jima, 1, 2, tawaf, 3, sholat, 4, saum, 5, tinggal di dalam masjid. Sementara menyangkut masalah menyentuh dan membaca Al-Quran perlu ada pembahasan tersendiri. Itulah 5 kajian kita pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat adanya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.